والله نعبر حتى نعبر خلينا عمر. Operasi mematikan di Hormuz. Abu Zael klaim hancurkan puluhan kapal Amerika dan Israel di ledakan. Kabar ini benar-benar meledak dan mengguncang banyak pihak tanpa ampun. Sosok yang selama ini bergerak dalam bayang-bayang, nyaris tak tersentuh sorotan publik, tiba-tiba muncul terang-terangan seolah menantang dunia untuk memperhatikannya. Abu Azrael, nama yang sudah lama bergaung sebagai malaikat maut dari Irak, kini dikabarkan berada di Iran. Dan kemunculannya bukan sekadar simbolik, tapi seperti percikan api yang jatuh di tengah ladang bensin. Di saat situasi sudah memanas dan gencatan senjata hancur berantakan, kehadirannya langsung menekan saraf banyak pihak, terutama Amerika. Ini bukan sekadar kemunculan tokoh lama, tapi seperti kembalinya sosok yang membawa pesan. Konflik ini belum selesai, bahkan mungkin baru saja dimulai dengan babak yang lebih brutal. Abu Azrael tidak datang diam-diam. Ia masuk ke Teheran bersama pasukannya, seolah ingin memastikan semua mata melihat bahwa ia benar-benar ada di sana. Rekaman yang beredar menunjukkan dirinya berbincang santai dengan warga, bahkan berfoto tanpa ragu, seperti seseorang yang tahu betul dirinya sedang menjadi pusat perhatian. Identitas aslinya Ayub Falih Hasan Al-Rubai semakin menegaskan bahwa ini bukan figur rekaan, bukan propaganda murahan, ini nyata, dan kehadirannya membawa dampak. Yang membuat situasi makin mendidih, muncul klaim bahwa ia kini berada di garis depan konflik. Bukan sekadar simbol atau pendukung, tapi disebut sebagai komandan lapangan yang kenyang pengalaman menghadapi pasukan Amerika dan sekutunya. Narasi yang beredar bahkan menyebut dirinya pernah memimpin perlawanan yang membuat ribuan tentara Amerika dipaksa mundur, bukan sekali, tapi berulang kali. Lebih tajam lagi, disebut-sebut sebelum kemunculannya ke publik, justru ialah otak di balik serangkaian tekanan terhadap kekuatan Amerika di berbagai titik strategis, termasuk di sekitar Selat Hormuz. Sosok yang sebelumnya tak terlihat ini tiba-tiba muncul sebagai pusat kendali, dan itu jelas bukan kebetulan. Beberapa hari terakhir, ia bahkan dikabarkan memimpin langsung pasukan darat yang menghadang kekuatan militer Amerika. Di sana, di garis panas konflik, ia disebut membuat pasukan Amerika kehilangan ruang gerak. Narasi ini menggambarkan satu hal, ia bukan sekadar figur simbolik, tapi aktor aktif yang ikut menentukan arah permainan. Perlu diakui, Abu Azrael memang bukan nama baru di Timur Tengah. Ia dikenal keras, kontroversial, dan syarat simbol. Namanya melambung sejak Perang Irak 2003 saat ia bergabung dengan tentara Mahdi dan terjun langsung melawan pasukan Amerika. Gaya bicaranya tanpa basa-basi, slogannya tajam dan provokatif, ila tohin, yang berarti menghancurkan tanpa sisa, menjadi identitas yang melekat kuat. Ironisnya, latar belakangnya justru jauh dari dunia perang. Ia pernah menjadi dosen dan atlet taekwondo berprestasi. Transformasi drastis inilah yang membuatnya semakin mencolok, sekaligus memicu campuran rasa kagum dan ketakutan dari banyak pihak. Reputasinya sebagai sosok yang ditakuti pasukan khusus Amerika mungkin dibesar-besarkan oleh narasi dan citra, tapi satu hal tak bisa dibantah. Ia punya pengalaman, keberanian, dan pengaruh yang tidak bisa dianggap remeh. Dan kini, saat gencatan senjata runtuh, kehadirannya kembali seperti sinyal bahwa situasi akan semakin tak terkendali. Dampaknya langsung terasa. Amerika Serikat terlihat berada di bawah tekanan besar ketika Selat Hormuz kembali gagal dibuka.
Puluhan kapal tanker terpaksa berbalik arah, bukan karena cuaca, bukan karena teknis, tapi karena situasi yang terlalu beresiko untuk dipaksakan. Washington pun bereaksi cepat, dan terlihat jelas kegelisahannya. Dengan nada yang semakin mendesak, mereka meminta Iran membuka kembali Selat Hormuz. Pada 8 April 2026, desakan itu disampaikan terbuka. Jalur vital energi dunia itu dianggap tidak boleh ditutup apapun alasannya. Dari Gedung Putih, Caroline Leavitt sempat menyebut kondisi sempat membaik setelah gencatan senjata diumumkan. Aktivitas pelayaran meningkat, memberi harapan situasi akan normal kembali. Tapi harapan itu runtuh secepat ia muncul. Karena di lapangan, cerita yang terjadi jauh lebih keras. Iran yang disebut berada di bawah komando Abu Zael di garis tertentu, justru memukul mundur kapal-kapal yang mencoba melintas. Pesannya jelas, keras, dan tanpa kompromi. Tidak ada akses bagi Amerika dan sekutunya sebelum mereka mundur sepenuhnya. Ketika Iran kembali menutup akses, Washington langsung merespons dengan nada tajam. Tindakan itu disebut tidak bisa diterima, dan Presiden Donald Trump dikabarkan mengeluarkan perintah tegas. Selat Hormuz harus dibuka, segera, tanpa syarat. Namun realitas di lapangan berkata lain. Hingga 10 April, Selat Hormuz tetap tertutup bagi Amerika dan sekutunya. Upaya tekanan politik tidak mengubah situasi di laut. Sebuah insiden mencolok terjadi ketika kapal tanker Aurora tiba-tiba berbalik arah saat hampir keluar dari Selat Hormuz. Tanpa penjelasan rinci, kapal itu kembali ke Daluk Persia, seolah ada pesan tak terlihat yang memaksanya mundur. Pihak Iran kemudian menegaskan sikapnya. Penutupan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyatakan akan membuka kembali selat tersebut jika Amerika menyetujui dan menandatangani 10 tuntutan yang telah diajukan sebelumnya. Tanpa itu, situasi akan tetap seperti sekarang, tegang, tertutup, dan penuh resiko. Di sisi lain, konflik di kawasan semakin membara. Israel melancarkan serangan besar ke Lebanon, menimbulkan ratusan korban jiwa dalam waktu singkat, bahkan saat gencatan senjata baru saja diumumkan. Ini memperlihatkan betapa rapuhnya kesepakatan yang sebelumnya dielu-elu sebagai jalan damai. Ironisnya, penghentian konflik itu termasuk dalam poin kesepakatan yang disebut telah disetujui Amerika. Namun Washington dan Tel Aviv sama-sama membantah adanya pelanggaran, meski fakta di lapangan berkata lain. Iran pun tidak diam diri. Serangan balasan dilaporkan terjadi, menambah panas situasi yang sudah mendidih. Di tengah semua ini, satu nama terus menguat di permukaan, Abu Azrael. Apakah ia benar-benar akan menjadi penentu dalam konflik ini, atau hanya simbol yang dibesar-besarkan oleh narasi perang? Yang jelas, kehadirannya sudah cukup untuk mengguncang keseimbangan dan membuat situasi yang sudah panas berubah menjadi semakin tidak terkendali. Trump murka, Iran nekat pungut biaya Selat Hormuz, dunia terancam bergejolak. Donald Trump merasa amarah membara atas rencana Iran memungut biaya melalui Selat Hormuz yang strategis. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menunjukkan emosi yang sangat kuat berupa frustrasi dan kemarahan yang menggelegar terkait dengan langkah kontroversial yang diambil oleh pemerintah Iran, yaitu rencana mereka untuk mengenakan tarif atau biaya atas penggunaan Selat Hormuz. Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut yang sangat strategis dan vital secara global, karena menjadi salah satu rute perdagangan utama yang menghubungkan wilayah Teluk Persia dengan Samudra Hindia, sekaligus menjadi jalur utama bagi pengiriman minyak dunia. Trump, sebagai pemimpin negara adidaya, merasa bahwa keputusan Iran ini bukan sekedar tindakan ekonomi biasa, melainkan sebuah ancaman yang sangat serius terhadap kestabilan perdagangan internasional dan keamanan maritim global. Ia pun tidak mampu lagi menyembunyikan rasa kesalnya yang telah memuncak akibat kebijakan Iran yang dinilai sangat provokatif dan berpotensi memicu ketegangan yang lebih besar.
Jalur perairan Selat Hormuz sendiri baru saja dibuka kembali setelah terjadinya gencatan senjata yang rapuh dan penuh dengan ketidakpastian, gencatan senjata yang sebelumnya menjadi harapan banyak pihak untuk bisa mengakhiri konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran. Namun, niat Iran yang berani dan tegas untuk mulai memungut biaya atas penggunaan selat ini justru membuat ketegangan kembali menyala. Tindakan tersebut seakan-akan menenggelamkan segala peluang perdamaian yang telah dirintis, serta menggagalkan upaya diplomasi yang selama ini berusaha menstabilkan hubungan kedua negara yang selama bertahun-tahun telah terkunci dalam rivalitas dan konflik yang tajam serta berlapis. Dalam konteks geopolitik, langkah Iran ini tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas kawasan Timur Tengah, namun juga bisa berdampak luas terhadap ekonomi global yang sangat bergantung pada kelancaran arus minyak dan barang melalui jalur ini. Laporan media ternama internasional CNBC pada Selasa malam, 7 April waktu setempat, mengungkap detail terkait persetujuan Donald Trump terhadap sebuah perjanjian gencatan senjata sementara yang berdurasi 2 minggu dengan Iran. Meskipun dimaksudkan sebagai sebuah langkah yang bertujuan membawa suasana damai, perjanjian ini ternyata dibarengi dengan sejumlah syarat yang sangat berat dan ketat, khususnya dari pihak Amerika Serikat. Salah satu syarat paling krusial dalam kesepakatan itu menuntut Iran agar membuka akses penuh tanpa hambatan apapun bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz, yang berarti harus mengizinkan pergerakan barang dan minyak dengan bebas tanpa adanya gangguan atau penyitaan. Trump menekankan tuntutan tersebut secara tegas dengan menggunakan kalimat yang sangat kuat, menyatakan bahwa akses yang diperlukan harus bersifat komprehensif, segera, dan aman. Pernyataan ini tidak hanya sebagai seruan diplomatik biasa, tetapi juga mengandung ancaman tersirat yang jelas bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan Iran terhadap syarat ini akan berakibat pada tindakan pembalasan yang keras dan konsekuensi berat yang akan mereka tanggung. Konflik yang semakin memanas ini sebenarnya sudah dimulai sejak pecahnya perselisihan panas pada tanggal 28 Februari lalu ketika Iran diketahui secara sengaja menerapkan pembatasan ketat terhadap arus lalu lintas kapal di sekitar Selat Hormuz. Bahkan meskipun kondisi saat ini memperlihatkan bahwa jalur tersebut telah kembali dibuka setelah beberapa waktu tertutup atau terganggu, namun tetap saja pengawasan ketat dan kontrol yang bisa dikatakan berlapis baja masih diterapkan pihak Iran untuk mengawasi setiap aktivitas kapal yang melintasi perairan strategis ini. Ini jelas menunjukkan bahwa suasana ketegangan dan ketidakpercayaan antara kedua negara belum sama sekali mereda. Bahkan seolah-olah bayang-bayang ancaman dan konflik berkepanjangan masih menghantui jalur tersebut dengan kekuatan yang tak kalah menakutkannya. Selat Hormuz, yang merupakan nadi utama dan pintu utama pasokan minyak dunia, memang memegang peranan sangat vital karena sekitar 20% minyak dunia diangkut melewati jalur ini setiap harinya. Sehingga segala gangguan di kawasan ini dapat memicu efek domino terhadap pasar minyak dan ekonomi global. Namun, berita yang paling mengejutkan dan menggemparkan datang dari laporan Financial Times yang mengungkap bahwa Iran berencana melangkah lebih jauh dengan mulai memungut biaya atau tarif atas penggunaan Selat Hormuz. Dan uniknya, rencana pembayaran tersebut akan dilakukan menggunakan metode revolusioner, yaitu mata uang digital atau kripto. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang sangat kejam dan ambisius yang tidak hanya sekedar menjadi serangan ekonomi, melainkan sebuah bentuk gertakan strategis yang ditujukan langsung kepada dunia internasional, terlebih kepada Amerika Serikat yang selama ini memegang peran dominan dalam menjaga keamanan kawasan tersebut. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan keresahan di tengah komunitas internasional, tetapi juga mengundang kemarahan Presiden Donald Trump yang kemudian menanggapinya dengan reaksi terbuka dan sindiran pedas, menegaskan bahwa tindakan Iran tersebut merupakan upaya yang sangat berbahaya dalam menggoyahkan tatanan dunia yang telah ada selama ini. Pada hari Kamis, tanggal 9 April, Donald Trump melalui media sosial dan berbagai platform publik lainnya melontarkan kecaman keras terhadap rencana Iran tersebut dengan ungkapan yang syarat akan kemarahan. Ia mengunduk secara terbuka niat Iran yang ia anggap sebagai tindakan provokatif dan penuh risiko yang dapat berpotensi mengguncangkan stabilitas pasar minyak dunia yang sangat krusial bagi ekonomi global. Selain itu, langkah Iran ini juga sangat mengancam keamanan maritim internasional yang selama ini dijaga oleh berbagai negara sebagai bagian dari kepentingan bersama.
Trump mendesak pimpinan Iran untuk segera menghentikan rencana yang ia sebut sebagai niat bejat dan memperingatkan bahwa jika Iran tetap melaksanakan kebijakan pemungutan biaya tersebut, mereka tidak hanya akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar dan sanksi internasional yang diperketat, tetapi juga kemungkinan besar situasi ini dapat memicu eskalasi militer yang berbahaya dan belum pernah dialami sebelumnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat siap mengambil langkah keras sebagai tanggapan jika diplomasi gagal menciptakan jalan keluar damai. Tidak henti pada aspek ekonomi dan keamanan maritim, Donald Trump juga secara terang-terangan mengangkat kembali isu yang sangat sensitif dan menjadi sumber ketegangan serius antara kedua negara, yaitu program senjata nuklir Iran. Dalam berbagai pernyataannya, Trump menegaskan dengan keyakinan tinggi bahwa hasil akhir dari kebijakan dan tekanan yang ia lakukan telah membuat Iran sama sekali tidak akan mampu memperoleh senjata nuklir. Pernyataan ini bukan sekedar klaim sembarangan, melainkan merupakan sinyal kuat bahwa Amerika Serikat tidak akan mengabaikan atau menoleransi apapun bentuk ancaman yang potensial bagi keamanan global, terutama yang berkaitan dengan proliferasi senjata pemusnah massal. Trump juga menyampaikan optimisme bahwa pasokan minyak dunia akan cepat kembali stabil, baik jika Iran ikut campur atau tidak dalam proses tersebut. Yang bagi Trump, ini bukanlah hal yang menentukan, karena AS dan sekutunya memiliki alternatif dan kemampuan untuk memastikan kelancaran pasokan energi global. Sikap ini merefleksikan pendekatan keras dan tanpa kompromi yang dipegang Presiden Amerika Serikat tersebut dalam menghadapi ancaman yang datang dari Iran. Situasi yang telah berkembang selama beberapa bulan terakhir ini secara gamblang memperjelas betapa konflik geopolitik yang sebenarnya sudah sangat kompleks dan menegangkan kini terus membara dengan intensitas tinggi. Sikap keras dan kata-kata tajam yang dilontarkan secara terbuka oleh Donald Trump terhadap Iran, khususnya dalam kasus sengketa terkait Selat Hormuz, semakin memperdalam perpecahan dan memicu ketegangan yang sulit untuk segera didamaikan. Ketegangan yang tak kunjung mereda ini bukan hanya sekedar permasalahan bilateral antara dua negara, melainkan memiliki dampak nyata dan sangat signifikan terhadap kestabilan kawasan Timur Tengah yang terkenal rapuh, serta pasar minyak dunia yang sangat bergantung pada akses bebas dan aman melalui jalur strategis tersebut. Persoalan ini kini menjadi salah satu sorotan utama. Iran geram. AS dituding legitimasi serangan brutal Israel. Dunia terancam. Iran mengecam keras Amerika Serikat atas sikap bodohnya yang membiarkan Israel melakukan pembantaian brutal di Lebanon, menghancurkan gencatan senjata. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dengan nada yang sangat penuh kemarahan dan kekecewaan mendalam, menyatakan penolakan kerasnya terhadap tindakan Amerika Serikat yang dianggapnya sebagai sebuah kebodohan yang nyata dan pengkhianatan terang-terangan terhadap perdamaian dunia. Ia menegaskan bahwa sikap pasif dan membiarkan Israel bebas melakukan serangan mematikan ke Lebanon merupakan suatu keputusan yang sangat ceroboh dan berbahaya yang pada akhirnya hanya akan memperburuk situasi di kawasan tersebut. Langkah seperti ini tidak hanya mengorbankan banyak nyawa tak berdosa di Lebanon, tapi juga menggambarkan betapa lemahnya komitmen Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian internasional. Sikap tersebut seolah-olah membuka jalan bagi Israel untuk mengobarkan neraka di tanah Lebanon yang selama ini sudah menderita akibat konflik berkepanjangan. Tidak adanya tindakan tegas dari Amerika Serikat juga memperlihatkan adanya ketidakadilan dalam menangani masalah yang sangat sensitif ini, sehingga menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak, khususnya Iran, yang secara terbuka mengecam praktik-praktik buruk yang terjadi. Serangan Israel yang brutal dan tanpa ampun selama masa gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran yang berlangsung baru-baru ini telah menyebabkan lebih dari 300 jiwa warga sipil tak berdosa di Lebanon menjadi korban pembantaian. Angka yang sangat tragis ini membuktikan dengan jelas betapa kejam dan tanpa hati nurani rezim Zionis tersebut ketika melancarkan aksinya. Warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan di masa gencatan senjata malah menjadi korban kekejaman yang mengerikan dan tindakan yang sangat tidak berperi kemanusiaan.
Meski banyaknya laporan dan bukti yang menunjukkan tindakan brutal ini, Amerika Serikat tetap gagal bertindak tegas untuk menghentikan serangan tersebut atau mengambil langkah-langkah preventif guna melindungi nyawa manusia. Kebijakan yang terkesan membiarkan dan bahkan kadang mendukung tindakan militer Israel ini menjadi sorotan tajam dan menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang peduli terhadap hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Pada hari Kamis 9 April, Abbas Araghchi melontarkan pesan yang sangat tajam dan penuh sindiran kepada Amerika Serikat melalui pernyataannya yang mengungkapkan bahwa janji palsu yang sering dilontarkan oleh negeri adidaya itu untuk menjaga gencatan senjata di Lebanon hanyalah sekedar omong kosong belaka. Pernyataan ini sekaligus menjadi sebuah cermin yang sangat jelas dan memilukan mengenai bagaimana arogansi dan manipulasi politik Amerika Serikat terus-menerus menghambat terciptanya perdamaian sejati di kawasan yang penuh konflik ini. Araghchi menegaskan bahwa Amerika Serikat telah melecehkan harapan dunia untuk sebuah penyelesaian damai dengan tindakan dan kebijakan yang kontradiktif serta tidak konsisten. Kontradiksi ini bukan hanya membingungkan para pihak yang terlibat, tapi juga membuat rakyat Lebanon yang menderita menjadi korban dari kegagalan politik internasional. Sindiran yang dilontarkan oleh Araghchi ini juga menggambarkan betapa krisis kepercayaan yang semakin dalam antara negara-negara Timur Tengah dan Barat yang semakin memperlumit upaya untuk menemukan solusi yang adil dan abadi. Jika Amerika Serikat memang rela untuk menghancurkan baik stabilitas ekonomi maupun moralnya sendiri hanya demi memberikan dukungan dan melegitimasi pembantaian yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta kroninya, maka keputusan tersebut benar-benar merupakan sebuah kebodohan yang luar biasa dan penuh kepongahan. Tindakan seperti ini tidak hanya melukai hati nurani bangsa Lebanon yang sangat mendambakan kedamaian dan keamanan, tetapi juga memperlihatkan betapa lemahnya posisi Amerika Serikat dalam mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan internasional. Kami menganggapnya kebodohan luar biasa, namun kami siap menghadapi konsekuensinya, tegas Araghchi dengan suara yang syarat akan amarah dan kekecewaan. Pernyataan keras ini menegaskan bahwa Iran tidak akan tinggal diam menghadapi situasi ini dan siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi dan membela kepentingannya serta sekutunya di kawasan, meskipun harus menghadapi tantangan dan risiko yang besar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran global mengenai eskalasi ketegangan dan potensi konflik yang lebih luas. Pernyataan keras dari Araghchi ini juga menggemakan nada sinis yang sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance yang sehari sebelum itu memberikan peringatan kepada Iran agar tidak membiarkan gencatan senjata yang ada hancur akibat isu yang berkembang di Lebanon. Vance dengan nada sindiran yang menusuk berkata, "Mereka memilih untuk bodoh, kami hanya menunggu konsekuensinya," yang sekaligus menggambarkan sikap meremehkan dan provokatif dari pihak Amerika. Ungkapan ini bukan hanya memperlihatkan betapa berbahayanya narasi politik yang bisa memicu ketegangan lebih dalam di kawasan tersebut, tapi juga menandai adanya upaya dari Amerika Serikat untuk mendorong tekanan politik dan militer terhadap Iran. Peringatan ini pun dipandang sebagai bentuk tekanan diplomatik yang agresif, yang justru semakin memperrumit situasi dan membuat potensi konflik menjadi lebih nyata dan menakutkan. Araghchi juga dengan sangat tajam dan kritis menyinggung proses persidangan kasus korupsi yang sedang menjerat Benjamin Netanyahu yang dijadwalkan akan dimulai kembali pada hari Minggu mendatang. Ia menyiratkan bahwa Netanyahu beserta para diplomat serta politikus Zionis lainnya sedang memanfaatkan perang ini sebagai tameng strategis untuk menutupi dosa-dosa kriminal mereka dan mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang sangat keji dan tidak bermoral. Konflik ini menurutnya bukan hanya sebuah tragedi kemanusiaan, tapi juga alat politik yang manipulatif yang digunakan oleh rezim Zionis untuk mengalihkan perhatian publik dan internasional dari masalah-masalah hukum internal yang serius. Menggunakan perang sebagai dalih untuk memperkuat posisi politik menunjukkan betapa rendahnya etika politik mereka dan betapa berharganya nyawa manusia dalam permainan kekuasaan. Pernyataan ini membuka wawasan baru mengenai keterkaitan antara politik domestik Israel dan konflik militer yang melanda kawasan Timur Tengah.
Sejak pengumuman gencatan senjata pada Rabu 8 April, pertikaian sengit mengenai apakah perjanjian tersebut secara eksplisit mencakup Lebanon telah berkembang menjadi suatu bom waktu yang mengancam kehancuran total kesepakatan yang telah diraih dengan susah payah. Ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup gencatan senjata ini berkontribusi pada semakin memburuknya situasi di lapangan, di mana masing-masing pihak merasa dirugikan atau diuntungkan tergantung dari sudut pandangnya. Perdebatan ini juga menjadi indikasi kuat bahwa tidak ada kesepakatan yang benar-benar solid dan disepakati secara komprehensif oleh semua pihak yang terlibat, sehingga membuka celah bagi eskalasi konflik lebih lanjut. Kondisi ini memperlihatkan betapa rapuhnya dan mudahnya gencatan senjata runtuh jika tidak didukung oleh komitmen politik yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif. Berbagai pejabat dan media Iran bahkan memperingatkan dengan nada khawatir bahwa Tehran bisa saja mengambil langkah balasan yang sangat serius dan militernya dahsyat terhadap serangan biadab Israel ini. Salah satu opsi yang disinggung adalah kemungkinan menutup Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak yang sangat vital bagi dunia internasional, sebagai upaya untuk memaksa agar gencatan senjata tidak menjadi sekedar retorika kosong tanpa realisasi nyata di lapangan. Ancaman ini bukan hanya berdampak besar bagi stabilitas regional, tapi juga dapat mengguncangkan pasar minyak global dan mengancam ekonomi dunia secara keseluruhan.